Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Juliana. Saya dari KPKS Angkatan Kelima. Pada hari ini, saya ingin men-sharingkan mengenai Nabi Ayub, Nabi yang sangat terkenal dari Kitab Perjanjian Lama dan merupakan salah satu yang terkaya dari Timur. Nabi Ayub mempunyai 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Selain itu, mungkin Nabi Ayub jika dianalogikan zaman saat ini bisa dikatakan crazy rich ya, karena memiliki sekali banyak harta. Kalau zaman dulu hartanya berupa hewan-hewan gitu ya, 7.000 kambing domba, kemudian 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan juga banyak sekali budak, ribuan budak yang Ayub punyai. Anak-anak Ayub sering mengadakan pesta di rumahnya secara bergantian. Nah, esoknya setelah selesai pesta, biasanya Ayub akan mempersembahkan kurban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab Ayub berpikir mungkin saja anak-anaknya telah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah. Begitu salehnya Ayub saat itu. Anaknya yang berbuat dosa, nah tetapi Ayub yang mempersembahkan kurban bakaran. Menarik sekali ya. Kemudian pada suatu hari Ayub tertimpa berbagai masalah, antara lain lembu sapi dan keledai betinanya dirampas oleh orang Sheba. Kemudian para penjaga pun dipukul dengan mata pedang. Lalu api juga membakar kambing domba dan para penjaga. Selain itu, orang-orang Kasdim menyerbu unta-unta dan merampas serta memukul penjaganya. Bahkan anak-anak Ayub pun mati karena ditimpa angin ribut. Maka berdirilah Ayub, mengoyak jubah dan mencukur kepalanya. Dengan telanjang, aku ada di kandungan ibuku. Dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Ayub berkata juga, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang memanggilnya. Terpujilah nama Tuhan. Ayat ini sangat berkesan untuk saya, karena dalam kesemuanya itu, Ayub sangat saleh, masih mempertahankan kesalehannya, dan dia tidak berbuat dosa sama sekali, dan dia tidak mengutuk Allah dan menuduh serta mengeluh karena Allah berbuat hal yang tidak mengenakan dan tidak nyaman untuk dia. Kalau manusia kebanyakan mungkin akan mengeluh atau merasa kenapa harus saya yang mengalami hal yang ini, kenapa harus saya mengalami hal-hal yang tidak enak ini, kenapa harta benda saya dirampas, kenapa orang-orang yang saya sayangi diambil Tuhan. Namun Ayub tidak melakukan hal itu sama sekali. Tidak hanya kepunyaan Ayub saja, namun Ayub sendiri mengalami hal yang tidak enak, yaitu Ayub ditimpa barah yang busuk dan bau sekali dari telapak kaki hingga kepalanya. Dan istrinya pun berkata, "Kenapa engkau masih bertekun dengan kesalehanmu? Kutuki saja Allahmu dan matilah." Namun Ayub berkata, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Allah, namun tidak mau menerima yang buruk?" Ayat ini menarik sekali menurut saya, karena dari situ kita bisa belajar bahwa penyakit, hal ini kita analogikan seperti penyakit ya, penyakit yang seringkali kita alami, yang tidak kunjung sembuh dan membuat kita tidak bisa beraktivitas normal atau nyaman. Seringkali kita merasa, kenapa harus saya?
kenapa saya harus mengalami hal-hal yang tidak enak ini? Apakah ini adalah kutukan, hukuman gitu? Namun ternyata Allah itu ingin memproses kita. Kita ingin dibentuk, kita ingin dicangkul untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Yang tadinya mungkin berdosa, tapi kita bisa lebih baik lagi dengan cara berproses mengalami hal-hal yang mungkin tidak enak. Dalam hal ini, Ayub mengalami kehilangan harta benda, kehilangan orang-orang yang disayangi, dicintai, dan bahkan mengalami penyakit yang dia merasa itu bukan yang dia minta gitu. Tentu saja tidak pernah dia minta. Namun dengan segala kesalehannya dia tidak pernah sedikit pun mengucapkan kutuk kepada Allah, tidak berbuat dosa, apalagi berpaling dari Allah. Ayub tidak melakukan itu sama sekali. Ayub percaya ini semua adalah pemberian dari Allah dan ia hanya bisa berpasrah diri dan percaya bahwa Allah pasti akan melindungi dan akan menyembuhkannya. Sehingga walaupun istrinya memaksa Ayub untuk mengutuki Allah, tetapi dia tidak melakukannya dan dia tidak mau. Bahkan dia protes kepada istrinya, mengatakan bahwa istrinya gila gitu ya. Kenapa engkau hanya mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari Ayub. Kesalehannya, kesabarannya, dan kerendahan hatinya, serta begitu cintanya kepada Allah, mengajarkan kita untuk tetap berserah diri apabila saat ini kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Demikian Nabi Ayub yang saya ingin sharingkan pada hari ini. Semoga kita bisa belajar banyak dari Nabi Ayub dan bisa berproses seperti Nabi Ayub juga dalam hidup kita sehari-hari. Terima kasih, Tuhan memberkati.